Tapi kan kita tanpa atribut Mas waktu itu. Kita nontonnya tanpa atribut. Apa, Mbak? Babku ya. Kembali lagi di Supportcast bersama Football for Unity. Masih dengan saya GK dan rekan saya. Panggil aja Mas Jack. Mas Jack atau sedang Mas Mehmet. Oke, sekarang kita sudah bersama rekan-rekan. Istilahnya apa ya? Episode Pemanis tribun. Guys, biasanya kan kita Manis ya Mas. pemanis tribun. biasanya kan FFU tuh supporter tuh sama cowok-cowok, supporter cowok-cowok. Sekarang kita tampil beda bersama pemanis tribun. Episodenya sekarang beda. Bedanya apa Mas? Kemudian cowok-cowok sekarang spesial. Pemanis tribun di tribun salah satu tim kebanggaan dari Yogyakarta, yaitu PSIM Yogyakarta. Dan ini ada tas dari Braja Molek. Mungkin bisa dikenalin satu persatu Mbak. Monggo dari Mbaknya. Nama saya Syah Bekti, saya di Bramel jadi divisi Korlap. Oh, Korlap. Ya. Mbak siapa? Ica, panggilannya Ica. Oh, Mbak Ica. Ya. Oke, Ica. Saya Caca sebagai ketua Braja Molek untuk periode saat ini. Oke. Mbak Caca. Mbak Caca. Saya Mayang, saya tim hura-hura. Undang-undangnya gimana? Maksudnya gimana? Humas. Humas. Oh, oke, Humas. Ya. Mas Polri. Humas Polri. Oke, untuk pertanyaan awal sih Mbak. Sekarang kan gini, supporter itu kan identik kebanyakan lah, ya bisa dibilang 75% itu laki-laki. Kenapa sih Mbak kok jenengan ini kok sampai awal mulanya gimana kok suka sepak bola tuh dari mana? Ajakan teman kah, ajakan keluarga kah, atau wih ada tim bola, aku cuman numpang pengen eksistensi, wah ada cowok-cowok yang ganteng-ganteng. Nah itu awal mulanya gimana sih Mbak? Siapa ini? Monggo dari siapa aja, monggo. Gantian dari Mbaknya. Oke, awal mulanya gimana? Kalau awal mulanya itu ini, saya itu cuman jadi ki bahasa Jawa ya Mas ya. Iya, enggak apa-apa. Jadi ki mbiyen ki pas SD. Ya. Kuwi ki ming ra ngerti bal-balan kuwi apa Mas. Karena ning Jogja kuwi aku ming kenale dua wadah supporter. Iya. Ke atas Sleman sama Jogja. Oh iya, oke. Nah, karena di kelas saya itu Ya. mayoritas kan Sleman semua nih. Tapi saya nggak suka sama. Jadi seringnya beda. Oh, pengen tampil beda. Ini orang ngerti. Iya. Tampil beda dari teman-temannya. Ya, Jadi bagus sampai itu, sekarang. bagus itu. Jadi sampai sekarang gitu Sampai darah sekarang. daging. Oh gitu. Awalnya dari situ. Cuman dari situ karena kok PSS semua gitu. Terus ada tim lain, ada tim PSM terus ikut PSM gitu. Atau gimana? Enggak sih Mas, saya kayaknya sendiri sih. Keinginan sendiri. Ada ajakan nggak? Ada ajakan dari teman? Enggak, jadi nyari teman sendiri karena kan gak cuma ora pengen podo kan. Jadi aku pengen PSM. Nah, berarti kan kudu maksudnya masuk jeneng to seneng PSM to, tapi ora ngerti PSM ki apa gitu. Jadi ya nyari teman sendiri, cari di pertama lewat Facebook sih. Oh, Dulu zaman Facebook. Tahun berapa tuh? Kira-kira tahun berapa? Waduh, leli Mas. Waduh. Wis Itu waktu leli. apa? Waktu SD. Waktu SD. Iya. Terus dengan Facebook. Dan Facebook. Friendster. Aku SD sih Friendster. Tua banget aku. Orang. Jadi dari situ terus Mbak jaringan itu tadi bahasa apa lupa? Mayang. Mbak Mayang itu searching melalui media sosial lah ya, media sosial terus lihat-lihat akhirnya mendukung sampai sekarang ya, sampai mendukung PSM sampai sekarang ya. Mungkin bisa sampai seterusnya lah. Aduh. Terus gimana lagi? Terus ada lagi nggak? Nanti apa faktornya? Itu aja. Itu aja. Oh, oke. Soalnya kan cewek kan biasanya sukanya
K-pop, Dragon. Waduh. drama Korea. Nah. Rak kenal ya mas. Wih. Biasanya gitu sekali. Biasanya cewek-cewek itu kan suka kalau olahraga itu kan basket segala macam. Ini kalau dari Mbak Caca, awal mulanya gimana Mbak? Dari Kalau saya awal mulanya lingkungan, keluarga, mungkin keluarga. Jadi kakak-kakak saya kan udah wis tua saya Mas. Udah pada tamatnya dia suka sama sepak bola, dia selalu nonton di stadion. Jadi kayak ngajak adiknya terus ayo nonton ke stadion. Jadi ya wis sampai sekarang. Udah. sampai sekarang. Berarti ajakan dari Iya, Kak, saya keluarga. Iya, lingkungan berarti keluarga. keluarganya udah wis pendukung PSM sejati Iya. gitu ya. Gitu. Terpengaruh dari lingkungan itu ya Mbak? Iya, keluarga. Gitu. Nah, dari Mbak Mayang tadi kan cari-cari pengen tampil beda dari yang lain. Terus kalau dari Mbak Caca kan karena faktor lingkungan sendiri gitu ya. Gitu. Kalau dari Mbak Mbak siapa tadi? Ica. Mbak Ica. Podo jenenge. Ica. Caca, Mbak Mayang. Itu dewe. Biasanya harus lalen. Kalau saya dari lingkungan, karena rumah saya dekat Stadion Mandala. Ya. Jadi kan lingkungannya biru semua. Oh gitu. Enggak mau berani tampil beda untuk mendukung Kayak Mbak Mayang dulu. Oh. Waduh. Enggak. Tampil beda. Enggak tampil beda di rayang udah. Enggak. Berarti dari situ dari Rayang. dekat Mandala itu Nah, kan sering ada bareng-bareng. pertandingan. Ya, bareng-bareng sama teman-teman, Oh. tetangga gitu. Terus awal mulanya nonton PSIM sendiri kapan? Saya SMP SMP 2010 berarti. 2010 waktu SMP. 2010. Heeh. Oh, oke. Nah, Mbak Caca awal mulanya nonton dari tahun berapa itu? SMP Gempai 2006. 2005, 4. Kalau kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP sekitar 2005-2006an lah ya. 2006 ke bawah. Atau? Iya, 2006 ke bawah. 2006 itu aku Oh, berarti waktu PSM juara itu sempat ngasain. Iya, pokoknya 2003 2004-an kayaknya, 2004 kan. Oh, nonton kalau ya, sekitar segitulah. masih sekitar segitulah. Kalau dari Mbak Mayang sendiri tadi awal mulanya nonton langsung ke stadion SMP mas. SMP. Oh karena kan SD ya nggak mungkin kan. Iya. Saya tuh bukan bukan orang Jogja sebenarnya. Dulu tuh tinggal di Jakarta. Ya. Terus di sini tuh SD. Terus SD. teman-temannya kok suka sepak bola semua. Terus tapi ikut nggak- nimbrung di situ ya. Iya. Oke. Itu kan Jadi nimbrung. SMP tahun berapa tuh Mbak SMP? Waduh. Lali. Apa mergo tuwa ngerti lali. Ngelek-ngelek tahun. Lali ya mas. Biasanya kan SDB kelingan sih biyen-biyen. Saya sih jadi mas. Oke. Sejarah awal mulanya berdirinya Braja Molek itu gimana sih Mbak? Awal mulanya? Saya mulai dari 2015 saja ya. Soalnya kita dari 2000 sebenarnya kita terbentuk dari 2005. Tapi itu ada kepemimpinan lain. Nah, ada generasi pertama, kedua. Habis itu 2010 kita vakum sampai 2015. Ya. Kita 2000. Vakum itu kenapa Mbak? Vakum dari 2010 ke 2015. Iya, PSM kan ada supportnya kan Braja Musti ya, Braja Ya. Molek, Braja Musti. Itu kita ada dualisme supporter. Oh iya. Ya. Pas Waktu 2010 itu. 2010 ya, kita ada pecahnya supporter PSIM ya. Ya. Oh, itu sempat divakum. Kita vakum, kita daripada kita mungkin kondisinya waktu itu masih panas ya Mas. Jadi daripada nanti cewek-cewek ikut ribet, karena mending vakum dulu aja. Ya. Kita vakum dari 2010 sampai 2015. Kita vakumnya itu bentuk nggak datang stadion apa? Tidak ada Atau benar organisasi. vakum nggak ada forum dan nggak ada sebagainya. tidak ada forum. Oh, Tidak ada Tapi forum itu sama datang sekali. stadion tetap masih. Masih, tapi kan cuman nggak ada kumpulan. tapi kan kita tanpa atribut Mas waktu Oh, itu. ya. Kita nontonnya tanpa atribut, soalnya kita bahayanya kalau pulang. Biasa kan, maksudnya takutnya soalnya gesekan- masih panas-panasnya gesekan ya. sedikit lah ya. Ya. Gitu. Jadi kita vakum di 2015 awal. Ya.
kita mencoba ngumpulin lagi, kita kumpul-kumpul, awalnya cuma 8 orang, habis itu nambah 11 orang. Dari kepengurusan lama kita ngumpul, kita bikin kita kumpul-kumpul, pokoknya kalau bisa kita bentuk lagi. Akhirnya waktu ulang tahun BM ya, kita mulai banyak, itu waktu ulang tahun BM kita sudah mulai anggotanya kita mulai banyak. Kita kan ambil dari laskar-laskar. Tadinya kita bikin undangan ke laskar, bukan undangan sih. Jadi kita bikin ajakan, kita dari Twitter, dari Instagram kita bikin ajakan. Terus dari teman-teman pengurus lama kan mungkin ada teman-temannya juga. Jadi saling mengajak, ayo ikut Bramol lah. Kita jadi kumpul lah dari Bramol itu. Habis itu kita ya sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Ya. Braja Mulek itu ngambilnya dari laskar-laskar di bawah naungan Braja Musti. Ya. Karena kalau sekarang Braja Molek itu semua wanita di bawah naungan Braja Musti itu dia jadi masuk Braja Molek. Jadi kalau ada yang Mbak, aku mau daftar jadi Braja Molek, kamu nggak perlu daftar jadi Braja Molek. Kalau kamu seorang Braja Musti, otomatis kamu menjadi bagian dari Braja Molek. Karena kita tidak bisa mas, namanya kita memilih anggota, kita tidak bisa. Soalnya supporter wanita itu kan juga dia dari rata-rata dari SMA ya mas ya, SMP, SMA sampai ke atas. Kalau kita mau pilih-pilih anggota, kasihan nanti yang mau ngerangkul yang dari kecil siapa. Jadi kayak mereka dari SMP, SMA kita rangkul semua, kita jadi satu. Ya udah, jadi kita semua di bawah naungan Braja Musti itu ya Braja Molek. Oh gitu, berarti itu nggak ada, maksudnya gimana ya? Nggak ada cara, maksudnya nggak ada alasan gimana caranya untuk aku pengen mau jadi Braja Molek itu taat, nggak ada syaratnya ya? Berarti syaratnya ya paling itu di bawah naungan Braja Musti tadi gitu ya. Berarti nggak ada syarat-syarat khusus gitu ya? Kita nggak ada syarat-syarat khusus. Braja Molek itu ya. Kita tidak ada syarat khusus untuk masuk. Yang penting dia adalah di bawah naungan Braja Musti, dan yang kedua adalah dia pendukung PSIM kan, seperti itu. Oke. Untuk organisasinya di Braja Molek ini strukturnya ada AD-AD-nya enggak? AD-ART-nya di Braja Molek itu ada enggak? Kita AD-ART-nya soalnya kita ada ya? Ada. Apa aja? AD-ART-nya berupa apa aja? Kalau kan Mbak Caca si ketua nih otomatis kan tahu toh. Wah, lagi. Mbak Caca ini Mbak ya. Monggo. Wah, tadi mikir. Monggo Mbak Caca. Soalnya kalau Braja Molek itu baru kita ikutnya ke DPP Braja Musti. Jadi AD-ART-nya kita masuknya ke DPP. Jadi iya, kita dari DPP Braja Musti itu ada bagian apa namanya? Itu wanita, bagian wanita itu dia masuknya ke Braja Molek. Gitu. Jadi kita ada yang ngurusin bagian Braja Moleknya itu. Ada, jadi di atas saya masih ada dari Menko lagi ya, dari DPP ada Menko lagi untuk ngurusin Braja Moleknya. Jadi Braja Molek langsung turun. Tapi yang ngurusin Menkonya itu ya tetap perempuan ya? Menkonya laki-laki DPP ya. Jadi kita DPP. Kalau kita ada apa-apa kan kita langsung masuknya ke DPP juga. Gitu. Berarti istilahnya cuman istilahnya kayak tadi Mbak Caca cuman sebagai ketua lah istilahnya. Iya. Itu formalitas atau tertulis itu? Tertulis. Jadi DPP itu tadinya itu pemberdayaan wanita, bukan Braja Molek namanya. Nah, kalau di divisinya pemberdayaan wanita. Habis itu baru tahun kemarin ganti pergantian presiden yang kemarin, kita baru pemberdayaan wanita itu diganti Braja Molek. Gitu. Berarti istilahnya tadi tertulis tadi ketua, ada wakilnya juga. Ada, kita ada ketua, ada wakil, kita juga ada struktur organisasi, maksudnya ketua, wakil, bendahara, sekretaris kita tetap ada mas. Jadi tetap ada kan itu. Ya, jadi semuanya terorganisasi harus. Gitu. Tapi kalau mau tanya, kalau Braja Molek itu istilahnya kayak laskar sendiri bukan sih? Kita atau komunitas sendiri bukan sih? Tapi tetap di bawah naungan Braja Musti. Tapi dia kan ada banyak beberapa laskar. Braja Molek itu tuh dia adalah laskar tersendiri bukan sih? Kan banyak supporter lain itu yang itu istilahnya dia ya komunitas sebuah komunitas gitu loh. Itu bukan? Iya atau bukan? Kita komunitas, jadi iya perkumpulan dari anggota-anggota laskar-laskar yang perempuan jadi sebuah komunitas. Namanya Braja Molek gitu. Iya. Gitu. Nah, terus
tahu nggak Mbak? Kenapa kok bisa dinamain Braja Molek? Artinya Braja Molek itu apa? Kok bisa dinamain Braja Molek? Kan kalau berarti kalau Braja Musti kan berarti kan kalau molek kan cantik ya artinya. Iya, iya. Oh, Molek itu cantik. Oh, oke. Iya. Jadi Braja Molek itu Braja Musti Braja Musti yang cantik lah ya. Oh iya, Braja Musti. modern dan berintelek artinya moleknya, iya. Oke. Untuk organisasinya ya. Angel. Mungkin teman-teman supporter luar sana yang nggak tahu artinya molek itu apa tadi? Modern dan intelek. Smart. Untuk anggotanya yang sekarang ya masih aktif sekitar berapa orang? Anggotanya banyak Mas, kita waktu itu Ya, sempat pendataan. Ya, kita pendataan waktu itu kita bikin KTA masih ada 250-an kurang lebih. Itu yang terdaftar ya? Iya, yang itu terdaftar baru KTA gelombang pertama. Masih ada gelombang kedua itu masih banyak, tapi emang kita karena sempat pertandingan terus atau apa, jadi kita sedikit berhenti untuk KTA. Kita urus selesai gelombang pertama dulu. Tapi mereka yang tidak punya KTA tetap mereka anggota kami. Tetap di bawah naungan. Iya, tetap di bawah naungan Braja Molek. Nah, terus Braja Molek sendiri itu ada korwil-korwilnya nggak sih di setiap daerah? Misal kayak Braja Molek Korwil Magelang, Braja Molek Korwil Semarang itu ada nggak? Atau di daerah DIY sendiri ada nggak? Ada. Kalau korwilnya ada Korwil Utara, Selatan, Barat sama Timur berarti. Itu ada pengurusnya sendiri-sendiri juga. Mana aja? Sebutin aja mana aja. Untuk di daerah DIY aja sih. DIY sendiri lah, maksudnya lingkup DIY sendiri. Mungkin dari kota Beratul. Kalau kita ada korwil kota. Kota itu untuk yang daerah, mungkin daerah Di kota, dalam ring kota, road itu masuk masuk korwil kota. Ntar kalau udah luar ring road, tapi kalau yang Korwil Utara itu dari Jalan Magelang. Jalan Magelang. Apa senengnya kayak? Oh, perbatasan. Apa? Untuk Yang mana? Sekakui loh. Iya, perbatasannya Nempel. selama itu toh. Selama tinggal di Jalan Besi. Iya benar. Berarti kui. Itu Oh, ke iya. sana. Datang di Kabupaten Iya, bukan. Masih Jogja Ini sebelum. Jogja Mas, perbatasan Jogja. Ya perbatasan perbatasan itu kan. Yang dekat dealer, salah satu dealer Iya. motor itu kan. Sing selamat datang di kota Yogyakarta itu ya. Ya, kayaknya ya. Berarti kui Sekakui. Berarti itu yang Korwil yang utara ya. Iya. Kalau yang daerah selatan Korwil Bantul ada. Bantul ada sendiri. Kalau Toko juga ada. Toko juga ada. Wonosari ada nggak? Ada. Sari ada. Maksudnya kan Wonosari ada juga. Iya, Ada. karena banyak juga tau Bramol dari sana. Wonosari banyak banget. Ya. Terus pengambilan nih teman-teman Braja Molek itu dari mana sih? Maksudnya? Pengambilan Mas? Ya dari Laskar itu tadi ya. Iya. Dari mana sih tadi? Kita dari laskar-laskar ya. Laskar yang di bawah naungan Braja Musti itu. Iya, tadinya kan kita otomatis dari laskar kita kenal Mas, ada anggotanya yang perempuan nggak? Ada Mbak, kita kasih kontaknya, kita giring. Kasih ajakan gitu. Iya, kita ajakan. Oh, berarti jenengan itu istilahnya bertanya sama laskar-laskarnya ya? Iya. Oh, gitu. Jadi kita ajakan, ayo kita kontak dulu. Ayo Mbak atau ayo Dek kita ikut kumpul-kumpul dulu. Nanti kalau misalnya dia datang, kita kan mungkin kita adakan, nanti dia ngajakin temennya yang lain, teman yang lain ya. Berarti ngambil anggotanya Dari laskar. Dari laskar ya. Nah, kalau di waktu ada match PSIM sendiri, itu Braja Molek dalam satu tribun nggak? Maksudnya satu tribun, maksudnya dalam artian mengumpul di dalam satu tribun nggak? Ketika match berlangsung. Braja Molek itu di stadion satu tribun atau Kita satu pertama mungkin untuk match babak pertama kita biasanya pisah. Kan mereka juga bareng laskar. Ya, Kalau yang individu yang dia tidak punya laskar, dia baru langsung ke tengah ke belakang CMB. Namanya kita CMB. Kayak tempat kumpulnya Braja Molek. Iya, kita belakang CMB. Habis itu nanti babak kedua baru teman-teman yang dari laskar itu biasanya pada gabung. Iya. Pada gabung nanti kalau udah kalau pas fluid panjang. babak kedua itu ya. Ya, jeda. kedua itu. Terus nanti fluid panjang baru mereka balik lagi ke laskar. Soalnya kita emang awalnya sih tidak pernah suruh untuk gabung, tapi karena
biar enak kita apa ya Mas untuk mengkoordinirnya, biar kita enak koordinirnya, kita jadiin satu aja pokoknya. Nanti kalau nggak match babak pertama atau kedua kita ngumpul jadi satu biar kita enak. Dan untuk yang koordinasinya kita enak. Untuk teman-teman, karena kita juga antisipasi buat teman-teman yang tidak punya laskar. Untuk yang contohnya yang individu, independen. Pokoknya yang mereka sendiri-sendiri itu kan kasihan Mas kalau dia nggak punya laskar sendiri ya. Biasanya kita ajak bareng sih. Biasanya kalau yaudah nanti bareng yang daerah sana aja. Nanti kita kasih kontaknya yang sana bareng, nanti kumpul di tengah. Berarti nggak harus selalu dalam satu lingkup ya ketika pertandingan dia tetap di laskarnya masing-masing. Iya, soalnya jadi kita berbagi, maksudnya gimana? Berbagi ya biar mereka juga sama laskar sama dia bareng-bareng sama kita seperti berarti ya biar hubungan sama laskarnya tetap baik, sama kita juga baik. Iya. Gitu. Nah, gini, kalau di Braja Molek sendiri itu ada regenerasi nggak sih? Ada nggak regenerasi dari Braja Molek? Kita ada regenerasi mas dari dulu awalnya ya kan regenerasi dari awal, dari ketuanya saya ketua keempat. Ketua. Iya, sebenarnya harusnya sudah selesai dari kemarin-kemarin, tapi karena kita masuk ART-nya ikut DPP Braja Musti dan kita harus mengikuti masa jabatannya seperti presiden. Kan kita otomatis ikut. Saya kan ikut jadi pengurus, saya jadi DPP, ikut ke DPP, jadi saya harus mengikuti masa aktif jabatan presiden sama. Jadi nanti ketika pemilihan presiden lagi, ketika kita musta lagi, kita baru mencari pengganti. Iya. Berarti mengikuti masa jabatan. Iya. Presidennya Braja Musti dulu ya? Ya, kepengurusan kepengurusan sebelumnya intinya gitu ya. Saat intinya. Nah, untuk tadi regenerasinya itu udah ada berapa regenerasi sih Mbak? 4. Kita ada 4 regenerasi. Berarti saya yang terakhir. Yang terakhir yang keempat. Gitu. Yang untuk ke belakangnya Mbak Caca ini. Regenerasinya ada nggak? Sebelumnya ada Mbak Ade ketuanya. Yang pertama. Iya, yang pertama. Yang kedua Mbak Gladys. Yang ketiga Mbak Ferry. Enggak, yang saya maksud selama Mas Caca, Mas Caca mimpin ini loh, mimpin dari sekarang loh, itu enggak, regenerasinya ada enggak selama dari pimpinannya Mbak Caca ini? Belum ada regenerasi. Ada potensi regenerasi berikutnya. Ada. Kita tuh sebenarnya saya ini udah dua periode, jadi 2 kali pemilihan. Yang pertama pemilihan itu saya wakilnya ada Mbak Ocha namanya, hampir sama jenenge podo-podo kabeh Mas. Habis itu kita pemilihan lagi, saya lagi yang kepilih. Habis itu baru Mbak Lintang, wakilnya Mbak Lintang. Sebenarnya awalnya mau saya lepas, tadinya emang benar-benar saya mau saya lepas Mas. Saya bilang saya sudah berkeluarga, lebih baik saya di belakang layar. Tapi teman-teman sama ada dulu mantan presiden kemaki jadi nih mereka bilang jangan dilepas dulu Nduk, pokoknya kamu masih kamu jalankan dulu, setelah itu baru kamu lepas, karena Braja Molek itu supporter wanita itu riskan. Jadi emang mereka belum terlalu pokoknya mereka masih terlalu riskan, jadi jangan kamu lepas dulu. Nanti setelah ini baru kamu lepas, kamu ganti. Tapi tetap dipantau gitu. Iya, kamu tetap di belakang layar dipantau terus ya. Nah, terus gini Mbak, sedikit menyinggung masalah internnya Braja Molek. Kan Braja Molek itu juga punya peraturan tersendiri di komunitasnya, komunitas Braja Molek. Misal kalau ada salah satu anggotanya yang dia melanggar peraturan itu, apakah ada peringatan atau seperti apa? Sebenarnya dibahas di forum kita kalau ngebahas di forum kasihan Mas, nanti kalau kita ngebahas misalnya dia kasihan orangnya yang salah. Kalau kita ngebahas di forum nanti pasti pada bertanya-tanya, ya nggak tahu gue ngapa ya, itu kenapa kok jadi kayak gitu. Nah, daripada seperti itu biasanya kan saya juga ada tim, maksudnya ada teman-teman pengurus harian kan, biasanya mereka langsung ngomong ke saya,
Nanti kalau dari teman-teman PH yang lain tidak bisa mengatasi, baru nanti saya WA sendiri. Saya saya kasih tahu ya, saya chat personal. Secara personal Ya. gitu. Berarti nggak dikumpulkan di forum gitu ya? Enggak. Kita cuma chat personal. Nanti terintimidasi. Iya, perempuan kan gampang baper. Lanangnya gampang baper, Mbak. Jadi nanti daripada kayak gitu kan Mas, nanti banyak pertanyaan terus nanti atau dia dikucilkan atau Malah dia gimana nggak jadi diejek-ejek, Iya, nggak iya. nyaman, mending saya personal. Gitu. Personal meluruskan ya. Iya, meluruskan. Dia bilang Biasanya lebih enak sih, biasanya lebih enak kalau secara personal gitu ya, Iya. karena pendekatan personal itu Iya. lebih istilahnya face to face dan segala macam. biasanya saya cuma ngomong Dek, kamu gini ya, pokoknya nanti besok dirubah dulu atau gimana agak dikurangin atau gimana pokoknya yang penting jalan kan. Oh gitu. Oh, terus ini Mbak, apa namanya, hubungannya supporter komunitas Baja Mulek sendiri sama komunitas supporter perempuan di sekitar DIY lah, itu hubungannya seperti apa sih kalau boleh tahu? Apakah pernah ada kontak-kontakan yuk forum bareng atau yuk main bareng, ada ngadain apa futsal lah atau basket apa catur atau segala macamnya? Catur. Masa aku terus Gimana Pak? Kalau hubungan sama supporter Di sendiri dulu lah. sebenarnya hubungannya baik-baik Seperti aja. apa? Kalau secara Bramol ya, Ya. Baja Mulek itu baik-baik saja. Ah. Soalnya emang nggak ada tes, nggak ada apa. Ya, Terus kalau sama yang sebutin nggak apa-apa berarti? nggak apa-apa. Sebutin boleh nggak boleh? Nggak apa-apa. Nggak, sama Mai dan Dona itu kita juga pernah mau futsal bareng, tapi karena kendala waktu yang kan banyak yang kerja, sekolah Iya, gitu, iya. jadi nggak Masih nggak belum jadi. ada waktu gitu ya. Jadi terus kalau sama yang di daerah Bantul itu, alhamdulillah kita Daerah juga Bantul baik. mana sama mana? Sekat ya bumi. Bantul sekar bumi lah Oh, sekarang kan katanya ada dua kan? Iya, Dua-duanya itu kalau ulang tahun alhamdulillah juga ngajak kita untuk datang ke sana. Kalau untuk yang Sleman sendiri belum ada komunikasi sama sekali. Belum ada Tapi komunikasi. nggak ada masalah gitu. Oh, nggak ada. Tapi sempat nggak mau istilahnya ada etikat untuk menghubungi sana? Kalau mau hubungi sana itu Maksudnya karena menghubungi dalam arti ngajak yang positif. Nah. Matanya pengen serawung lah istilahnya Iya, pengen. kalau misal silaturahmi kayak lah. gitu kan, kalau nggak salah Sleman itu kan organisasi LCS-nya kita juga nggak tahu kan, maksudnya gitu. Kalau mau kayak gitu ada itikatnya, Ya, tapi ya. ya mungkin karena dari PH-nya banyak yang kerja, belum nyatu lah. Mati-mati belum ada waktu luang tuh itu Iya. gitu ya. Oh, gitu. Itu yang dari LCS ya? Iya. Kalau dari yang mana? Yang Slemanona. Slemanona itu ketemu di ulang tahunnya Sekar Bumi. Oh, Iya. di Nggak tahu Iya. apa di Bantul. Kan Cuman Bantul itu aja. undang semuanya, jadi kami datang ketemu aja. Gitu. Tapi ya hubungannya tetap nggak ada masalah Iya, sama nggak ada sekali ya. masalah. Oh, gitu. Ya, biasanya kalau supporter cewek tuh ya biasanya fan-fan aja sih tau biasanya Iya, sama supporter betul. Kami cuma cewek. personal gitu tuh biasanya. Personal. Personal. personal apa Mbak? Babku ya. oh wedok iya masalahnya gur ngono kuwi to Mas Masa biasa. orang-orang sedikane Mas Ra mungkin. Memang Rupiah. Julit. Julit sedikit dah. Nah. Oke. Kalau mbak-mbaknya ini sering takut nggak sih datang ke stadion kalau ada gojekan di dalam stadion? Sering merasa takut nggak? kalau saya enggak. Kalau saya sendiri juga Udah biasa ya? Boleh ya. enggak sama kalau saya sendiri sama sekali nggak ada rasa takut sih. Wis katam nih saya. Rata-rata juga udah Ya itu. Oh iya. Makanya kita ngumpulin Bramol jadi satu di tengah. Itu karena takutnya kalau ada gojekan-gojekan seperti ini. Saling melindungi lah kan Oh, berarti. ya, baik juga dari Laskar juga melindungi juga kan. Ya, tapi kan kadang kalau di Laskar nek kanca-kancane kebablasan melu kan ya sakake nek dhewe ngono tinggal kuwi. Benar. Gitu. Terus anu nggak apa namanya ketika di stadion itu pernah nggak ada istilahnya kayak yo mohon maaf ya sebelumnya kayak digodain atau seperti apa gitu, pernah nggak sih? Pernah. Atau anggotanya gitu Pernah. pernah Pernah sih Mas. Iya. digodain sama teh supporter yang Iya cowok sama. lah Oh, ya gitu ya. Biasa Pernah. biasa ya memang di sweet gitu sweet Yang penting sih jangan sampai kebablasan sih. Oh, betul. Pokoknya kalau cuma kali kayak gitu kita Cuek. biasa cuek.
lagian teman-teman BM itu tuh juga selalu mengedukasi ke anggotanya, maksudnya dalam artian kalau ada perempuan yang ke stadion itu jangan digoda, jangan diganggu, buat nyaman mereka seperti itu. Lagian kita juga selalu mengedukasi, kita di Twitter itu selalu gencar mas, maksudnya kita ngasih tahu sing lanang-lanang supporter Braja Musti ki rasa ganggu yang cewek-cewek, bikin teman-teman nyaman biar mereka mau lagi masuk ke stadion seperti itu, biar gak ada trauma. Yang selain kita mengedukasi teman-teman BM, kita juga selalu mengedukasi anggota kita sendiri. Kita pokoknya kalau kamu nggak mau di-catcalling sama teman-teman ke stadion, berpakaianlah yang sopan, maksudnya jangan yang sedikit yang mengundang, selayaknya Jogja ini lah ya. Jangan kalau supporter luar negeri nganggur tok. Genah. Kita juga edukasi anggota kita sendiri, makanya teman-teman juga alhamdulillah sih kalau anggota Bramol yang sering kumpul sama kita tuh mereka selalu patuh taat kayak selalu wis kata wis biasa mereka kan. Ya mungkin ya juga dari teman-teman BM sendiri, Braja Musti sendiri tetap orang-orangnya yang humanis lah, ya tetap menghargai perempuan juga ya. Seperti itu. Oke. Karena sepak bola itu sebenarnya hiburan untuk semua masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, keluarga dan segala macam kan kayak gitu. Oke. Nah, terus sedikit menyinggung perihal rivalitas